Selamat pagi, mahasiswa. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam acara FAS. FAS itu apa? Forum Akademisi Soteria. Ya, ini adalah satu forum yang baik untuk melatih intelektual kita. Nah, di dalam visi misi STT Soteria itu berarti ini untuk melatih head kita ya, intelektual atau pengetahuan kita yang bersumber dari kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri. Tetapi nggak hanya cukup head ya atau pengetahuan, tetapi pengetahuan itu juga diperoleh melalui praksis, ya, melalui latihan atau pemurnian diri. Nah, itulah sebabnya STT ini juga punya moto yaitu hands. Hands ini adalah kekuatan kita melatih segala perintah ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga head ini adalah head yang membawa pada akhirnya membersihkan hati kita yang menjadi serupa dengan Kristusnya, 3H ini. Nah, momentum kali ini pas hari ini tanggal berapa? 7 Mei ya. Ini hari yang baik. Kita sebentar lagi akan memperingati kenaikan Kristus ke surga 1 minggu lagi ya, tanggal 14 Mei. Jadi alangkah baiknya kita juga hari ini belajar tentang kenaikan Kristus ini. Ya, ini memang adalah pelajaran dogmatika, pelajaran teologi di kelas. Ya, tetapi pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, inkarnasi, Tritunggal, kenaikan Kristus, kelahiran Dia, ya, Natal, Pentakosta, nanti kita juga sebentar akan peringati. Itu bukan cuma sekedar eh, pelajaran yang sudah diwariskan oleh gereja kepada kita, lalu kita dituntut di sini untuk memahaminya supaya kita bisa dapat nilai dan lulus gitu ya. Tetapi pelajaran ini kenapa kok kita pelajari? Kenapa kok kita mesti tahu? Ya, mengapa kita mesti uh, mendalaminya begitu? Nah, tentu pelajaran-pelajaran seperti ini atau teologi seperti ini itu bukan sekedar ilmu ya, tetapi juga adalah peta ya, peta jalan kehidupan kita. Kita hidup di mau dituntun kemana sebetulnya, mau dibawa kemana dan mesti ngapain dalam kehidupan ini. Ya, apakah kita hanya sekedar ada lalu kita kebetulan kita lahir di keluarga Kristen dan kita menjadi Kristen sejak kecil, lalu setelah saudara tamat SMA, saudara saat dipanggil dan akhirnya ada di tempat ini, dan nanti setelah saudara lulus, saudara punya banyak tujuan atau hal yang akan dilakukan, lalu kita tiba-tiba aja nggak terasa kita sudah jadi tua dan kita mati. Apakah hanya hidup itu hanya sekedar menumpang lewat di dunia ini atau di bumi ini? Di dalam pelajaran-pelajaran teologi inilah ya saya sangat mengharapkan kalian itu kenapa ada di tempat ini dan belajar apa, kalian menemukan makna ya, menemukan apa? Makna atau arti. Bukan hanya arti dari pelajaran itu ya, tapi makna hidup kita. Bukan hanya sebagai pas mahasiswa di tempat ini, ya, tetapi makna hidup kita sampai hidup kita ini sampai kita mati mau dibawa kemana. Nah, salah satu pelajaran yang penting yang diajarkan oleh kitab suci pada pagi hari ini yaitu tentang kenaikan Kristus. Nah, saudara mesti memahami maknanya ya supaya ini bisa mau memulihkan gitu ya atau saudara menemukan kembali apa sih makna hidup saya. Nah, di dalam momentum ini kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, atau sorry, Kisah Rasul pasal 1. Saya tampilkan aja ya slide-nya.
Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudara mahasiswa baca ayat yang genap ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, nah saya tidak membuat slide yang khusus. Ya, saudara nanti bisa baca dan di-share ya materinya. Oke. Oh ya, ini slide-nya juga saya rasa bisa kelihatan ya. Kenaikan Yesus Kristus atau ya anastasis atau anaplesis kurio ya. Anastasis itu artinya kenaikan atau anaplesis kurio itu Tuhan. Ini bukan sekedar satu menutup narasi inkarnasi ya atau transisi menuju Pentakosta. Ini hanya cerita pelengkap lah ya. Ada kebangkitan, lalu Yesus naik, lalu ada Pentakosta. Nah, sebetulnya semua peristiwa itu ya, dari inkarnasinya, dari kematian dia, kebangkitan dia, kenaikan, dan nanti Pentakosta itu adalah satu seri yang saling melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi karya Kristus untuk dunia ini. Ya. Nah, kita akan lihat satu potongan ini, tetapi secara garis besarnya kita juga nanti akan melihat nggak hanya masalah kenaikan, tapi kenaikan itu nggak bisa lepas dari inkarnasi dan juga Pentakosta. Ya, bahkan tentang Paskah. Dalam tradisi gereja, kenaikan itu adalah puncak dari karya oikonomia Paskah. Yang menegaskan teosis sebagai tujuan kemanusiaan. Di puncak dari pasca itu, kebangkitan itu tidak akan lengkap sempurna jika tidak ada kenaikan. Ya, karena apa? Karena kalau tidak ada kenaikan, maka tidak ada namanya teosis. Nah, apa arti teosis? Di sini, ini kan istilah yang sering kita dengar ya. Apa itu teosis? Iya, penyatuan dengan Allah. Manusia
menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oke. Jadi ini bukan kepergian yang meninggalkan, tapi melainkan pemulangan, pulang. Nah, ini Kristus bukan lagi pergi jalan-jalan kepada Bapa, tapi ini adalah satu pemulangan yang mengangkat. Nah, maksudnya tubuh manusiawi Kristus masuk ke dalam periporesis ilahi. Periporesis itu apa? Persekutuan kasih di dalam Allah Tritunggal. Kristus masuk kembali ke dalam periporesis itu. Sehingga ini bisa membuka jalan bagi setiap tubuh manusiawi untuk mengikuti. Nah, nanti kita jelaskan. Ada hubungannya nih dengan tubuh kita. Ya. Tubuh manusiawi Kristus masuk ke dalam periporesis ilahi, sehingga ini membuka jalan bagi setiap tubuh manusiawi untuk mengikuti. Oke, ini gambaran besar. Lalu apa hubungannya kalau kita belajar di STT ini dengan 3H? Ada head itu apa? Pengetahuan teologi yang sehat, pengetahuan teologi yang benar. Ya, heart itu hati yang penuh anugerah. Dan hands ini adalah kekuatan si pelayanan kita. Tapi ini, saudara, ini bukan sekedar moto ya atau slogan kurikular. Kurikular itu sekedar kurikulum. Tapi ini adalah satu antropologi teologis yang mencerminkan struktur dari jiwa kita sebetulnya. Ada nous, inilah intelek, ya, inilah head. Jadi head ini bukan kepala, tapi sebetulnya kita sedang ada di tempat ini untuk memurnikan nous kita, intelek kita. Lalu ada hati. Hati ini bukan sekedar emosi ya, bukan emosi doang. Hatiku lagi panas ini, emosiku lagi, bukan itu. Hati itu adalah pusat dari seluruh kesadaran manusia. Itu kardia atau hati. Lalu yang ketiga ada energia. Apa? Energia. Energia itulah hands, aksi, kekuatan kita. Nah, kenaikan ini kita coba di sini mau menghubungkan peristiwa kenaikan ini dengan ketiga dimensi tadi. Ya. Bagaimana peristiwa yang teologis dengan antropologis. Jadi 3H ini ya diri kita yang seutuhnya. Ada nous, ada heart, ada energi. Ya. Kalau nggak ada 3 itu, kita bukan manusia. Mungkin kita disebut binatang. Ya. Manusia pasti punya hati, tapi nggak hanya hati, tapi ada nous juga dan aksi atau energi. Nah, bagaimana secara ontologis ya kita sebagai manusia itu bisa mengaktualisasikan apa yang kita pelajari. Nah, di kelas kan kita banyak mempelajari teologi ya. Nah, dengan kemanusiaan kita, sebetulnya apa yang kita pelajari itu relevan nggak sih? Atau itu hanya ilmu tingkat tinggi? Ya, misalnya berarti Bapak gereja, wah, saya nggak ngerti pun saya bacanya. Apa relevan? Ya. Nah, kita mau melihat pagi ini, setiap teologi yang kita pelajari harusnya juga bukan bersifat teologis saja, tetapi antropologis. Artinya kita bisa mengaktualisasikannya. Nah, ini. Nah, untuk itu saya akan bagi jadi 3 hal ya. Kita pelajari dulu yang pertama, apa makna teologi dari kenaikan. Ini ada 5 dimensi. Lalu saya hubungkan kenaikan itu dengan 3H tempat kita. Ini 3H ini tadi bukan sekedar slogan ya, ini diri kita yang seutuhnya. Dan nanti yang terakhir adalah bagaimana kita mengintegrasikannya, mensintesiskannya, ya, sehingga menghasilkan aplikasi-aplikasi yang
baptis. Oke. Nah, 20 menit ke depan saya akan cepat supaya kita ada waktu 15 menit untuk diskusi nanti ya. Nah, yang pertama, kenaikan Kristus itu adalah pengangkatan tubuh, bukan kepergian roh. Ini yang kamu harus ingat. Kristus naik ke surga, tubuhnya juga terangkat, bukan cuma rohnya. Ya. Nah, ini kenapa ini penting? Karena di dalam kosmologi Yunani kuno, ya, dan beberapa tradisi agama pada saat itu, naik ke surga itu sering diartikan pelepasan jiwa dari tubuh. Tubuhnya tetap tinggal di bumi, di tanah, jiwanya yang naik ke atas. Kristus naik, bukan itu. Kenaikan dia bukan membebaskan roh dari tubuh. Ya, bukan membebaskan roh dari penjara materi. Tapi kenaikan dalam tradisi gereja itu justru antitesis dari filsafat Yunani kuno ini, kosmologi Yunani kuno ini yang disebut dualisme. Nah, kalau tadi kita baca, ya, Lukas secara eksplisit menegaskan Yesus yang diangkat adalah Yesus yang sama yang makan ikan bakar di Tiberias, oke, yang menunjukkan luka-luka, yang diangkat sambil mereka melihat. Coba kita baca ayat ke-9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang yang melihat Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan itu makan, ya, datang mengunjungi mereka, bahkan dia menunjukkan luka, gitu. Nah, sehingga di sini Lukas secara eksplisit mengatakan Yesus yang diangkat adalah Yesus yang punya tubuh fisik. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini penting bahwa tubuh adalah tubuh yang bisa bersifat sakramental. Artinya begini, tubuh manusiawi kita, ya, yaitu daging, ini bukan menjadi penghalang atau menjadi penjara dari jiwa. Nah, konsep Yunani itu kan begitu. Tubuh itu memenjara jiwa. Nah, dengan kenaikan Kristus ke surga, dia bawa tubuhnya, itu tubuh itu bukan lagi penghalang untuk manusia mencapai serupa dengan Allah, teosis. Ya. Nah, disinilah Maximus dia berbicara tentang logoi ilahi yang meresapi seluruh submateri. Kenaikan menegaskan tubuh sudah capable. Tubuh bisa mencapai ilahi. Jadi tubuh kita di sini adalah tubuh calon-calon Allah. Tubuhmu bukan sembarangan tubuh. Tubuhmu capable of theosis. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi bukan hanya jiwa yang naik meninggalkan tubuh, tapi tubuh yang transfigurasi. Nah, tapi tubuh kita, tubuh Kristus yang naik ke surga itu mengalami transfigurasi. Masuk ke dalam perikoresis ilahi, masuk ke dalam ilahian. Nah, implikasi bagi kita adalah kenaikan menolak segala bentuk eskapisme. Eskapisme itu adalah pelarian spiritual. Ya, kita tidak naik dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan mentransfigurasi hubungan kita dengan dunia. Misalnya dengan materi. Dunia itu maksudnya materi. Sehingga materi yaitu tubuh kita, materi apapun yang kita lihat itu bukan negatif di hadapan Tuhan, tapi itu sesuatu yang bisa ditransfigurasi. Makanya kamu lihat di dalam gereja ya, kita makan roti dan anggur, itu materi. Tapi sudah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tubuhmu materi. Materi. Ya kan? Tubuhmu itu materi. Tapi materi bisa ditransfigurasi. Materi bisa diubah
Nah, ngerti transfigurasi itu maksudnya bisa diubah, ditransformasi menjadi teosis. Jadi tubuhmu bisa diubah nanti jadi teosis. Nah, makanya implikasi bagi kita adalah jaga tubuhmu, hargai tubuhmu. Ya, jangan hancurkan tubuh kita. Misalnya dengan ya rokok, minum-minum, narkoba, seks bebas, ya, atau bahkan kamu melakukan hal-hal yang merugikan tubuhmu sendiri. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kenaikan sebagai dexia tu patros, maksudnya kita berpartisipasi di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 34 dan 35 saya bacakan. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia ada di mana? Di sebelah kanan Sang Bapa. Dia ada di Dexia. Dexia itu artinya apa? Di samping kanan Sang Bapa. Ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 34-35 tadi. Tetapi kita mesti lihat, mesti ngerti, dexia atau posisi kanan itu ini bukan posisi geografis, spasial gitu. Nah, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Tapi ini status ontologis. Maksudnya apa? Inilah tempat energi, kekuatan, keilahian, kemuliaan ilahi itu ada. Nah, itu jadi samping kanan itulah status ontologis dari Kristus. Kemuliaan Kristus. Keilahian Kristus. Kekuatan Kristus. Ya. Sehingga Yesus yang duduk di dexia Bapa kanan. Ini Bapa, ini dia, lalu mereka kayak duduk-duduk nongkrong gitu ya. Bukan istirahat yang pasif. Tapi dia bersama-sama memegang ya surga, Basileia, memerintah bersama mencipta. Oke. Nah, di dalam bukunya Maximus dia mengembangkan inilah sebuah partisipasi sinergik. Manusia yang teosis tidak hanya diselamatkan, tetapi akan dipanggil untuk memerintah bersama dengan Kristus. Kenaikan adalah kenaikan untuk mencapai tujuan ini. Di mana tubuh kita yang tadi nanti mencapai perikoresis dengan Allah akan duduk di kemuliaan sebagai satu tipe bagi semua tubuh manusia yang akan mengikuti. Jadi kenaikan itu akan menyebabkan tubuh kita ini nanti bersama dengan Kristus kan di samping kanan Bapa. Jadi nanti waktu kita naik, kita ada di mana? Di samping kanan Bapa. Di samping kanan itu maksudnya apa? Spasial, kayak kamu duduk di samping begitu? Bukan. Ini bicara tentang status. Status apa yang kamu peroleh di samping kanan itu? Iya, kemuliaan. Memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kita memerintah bersama dengan Kristus pakai apa? Tubuh kita juga. Paham? Ridwan, kamu lagi mikir apa? Oke, matanya kok begini. Oke, tubuh kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu. Yang ketiga, kenaikan sebagai anagoge jalan menuju teosis. Tadi yang di awal saya katakan,
kenaikan adalah pengangkatan. Analogi itu pengangkatan. Bukan hanya secara vertikal, tetapi secara ontologis. Artinya, tubuh Kristus naik dari mode eksistensi bios, hidup biologis, ke zoe, hidup ilahi. Jadi ada beda antara bios dengan zoe. Ya artinya sama-sama hidup, tapi bios itu hidup biologis. Jadi kita butuh makan, minum, ya. Nah itu hidup bios. Tetapi di dalam zoe, hidup yang sudah melampaui bios. Nah, kenaikan adalah tubuh kita tidak lagi akan mengalami bios, joy, kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Ya, sehingga nanti di dalam kenaikan itu tubuh kita tidak perlu lagi yang seperti Kristus katakan, ya makan, minum, seks dan sebagainya. Oke, nah ini artinya apa? Kalau kenaikan itu adalah sebuah pengangkatan, maka ya ini adalah satu gerakan nus yang terlihat menuju yang tidak terlihat. Oke. Dari logoi dalam ciptaan menuju logos yang kekal. Nah, kenaikan ini bukan hanya naik meninggalkan, tapi naik untuk membawa. Yesus yang diangkat, dia tidak meninggalkan dunia ini, kosmos ini, ya, dia membawa kosmos ini dalam dirinya. Oke, waktu Yesus naik ke surga, kira-kira dia bawa apa? Tubuhnya kan? Nah, tubuhnya terdiri dari apa? Bios tadi kan? Hidup biologis tadi kan? Ada atom, ada sel, ada rambutnya, bahkan ada bekas luka, tombak. Ya kan? Nah, itulah yang dibawa dan sekarang berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Jadi setiap atom dari tubuhnya, setiap logos dari sel-selnya, nah sekarang berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Itu luar biasa. Pernah nggak kamu memikir sejauh? Nah, setiap materi di dalam tubuh kita itu mewakili kosmos. Seluruh kosmos ada di dalam tubuhmu. Kamu lihat di dalam tanah ada apa? Mineral-mineral itu ada dalam tubuh. Kamu lihat di dalam tumbuhan, dalam binatang, di dalam sungai. Sungai itu ada air. Tubuhmu juga ada air. Ya. Kamu lihat planet-planet, meteor dan sebagainya punya zat-zat mineral. Itu semua ada dalam tubuhmu. Maka tubuh manusia itu 1001 macam mineral yang nggak akan habis diteliti. Ya. Begitu ada satu yang rusak, kekurangan, langsung timbul penyakit. Misalnya manusia kekurangan kalsium, timbul penyakit apa? Ulang. Ya kan? Kurang vitamin C aja, timbul penyakit apa? Saat daya tahan tubuh menurun dan sebagainya. Ya. Karena dalam tubuh manusia itu begitu banyak zat materi yang semuanya itu mesti harmonis, mesti seimbang. Nggak boleh kekurangan ataupun kelebihan. Ada kekurangan atau kelebihan, kita akan sakit. Makanya nggak heran tubuh manusia itu begitu kompleks. Begitu ada kekurangan kelebihan, timbullah penyakit. Dan penyakitnya jadi kompleks. Kamu kalau ke apotek itu bingung ya. Obat penyakit A sampai Z ada. Ya kan? Kamu beli obat, lihat kandungannya, waduh begitu banyak, kamu juga bingung. Isinya apa aja ini obat. Ya. Terus kamu lihat ini istilah-istilah kimia semua. Kamu takut minum obat itu karena kimia. Nah, itu bodoh. Karena dalam tubuh kita banyak zat kimia, yaitu yang kita butuhkan. Jadi nggak usah khawatir tentang zat kimia.
Ya, kecuali zat kimia itu nggak proses jadi racun, itu berbahaya. Ya, tapi zat kimia itu kalau kita kekurangan zat kimia kita butuh. Garam itu kimia nggak? Air itu kimia nggak? H2O, rumusnya kan paling gampang. Itu kimia nggak? Kimia. Semua senyawa kimia. Nah, kalau kita takut sama kimia, air itu kimia, berarti kita nggak boleh minum air. Oke? Nah, oke, jauh melebar ya. Tapi maksud saya adalah kenaikan Kristus itu mengubah semua kosmos itu menjadi berpartisipasi dalam kelahiran. Sehingga nanti semua kosmos, semua alam semesta ini itu bukan hancur, tapi ditransfigurasi, diubah sehingga bisa berpartisipasi dalam kelahiran, termasuk tubuhmu. Ya. Jadi kalau manusia ditransfigurasi, berarti nanti alam semesta ini juga ditransfigurasi. Ini luar biasa. Kenaikan Kristus itu, dia naik ke surga, alam semesta akan mengalami transfigurasi. Ya, termasuk tubuh kita. Oke, yang keempat, kenaikan itu adalah parusia yang proleptik. Maksudnya ada janji kedatangan dia. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia surga. Jadi dua malaikat tadi tidak hanya mengumumkan kepergian, mereka mengumumkan akan kembali. Ya, kembali itu bukan kembalian, kembali. Kenaikan dan parusia adalah dua sisi satu misteri. Naik dalam kemuliaan, turun dalam kemuliaan. Oke, jadi parusia itu bukan hanya satu event futuristik, ya. Parusia itu berarti nanti Kristus akan turun, itu parusia. Oke. Dia akan datang kembali, berarti itu ada eskatologi yang akan terjadi. Atau istilah teologinya parusia. Oke, parusia itu atau Kristus turun kembali itu bukan hanya nanti satu kejadian yang akan datang yang kita tunggu, tapi yang sebetulnya sudah kita mulai sekarang, yaitu di dalam baptisan dan di dalam ekaristi atau penyembahan. Nah, kita tidak menunggu Yesus yang absen, kita menjadi Yesus yang hadir melalui Roh Kudus. Jadi kenaikan dia ke surga, berarti eskatologi itu benar. Apa arti eskatologi? Kita menunggu kedatangan dia kembali. Nah, di dalam tindakan-tindakan gerejawi untuk sakramen, kamu dibaptis, itu menandakan kamu mati dan bangkit bersama dengan Kristus dan akan dijemput kembali. Nah, itu parusia. Kamu makan tubuh dan darahnya. Itu berarti kamu kayak sekarang sedang mempersiapkan diri nanti di dalam eskatologi. Ya, di dalam akhir zaman nanti kita bersekutu dengan Kristus. Nah, di dunia ini kita udah lihat contohnya. Itu dalam perjamuan tubuh. Nanti di eskatologi nanti, ya kita bersekutu dengan dia. Di dunia ini kita bersekutu dengan materi, roti dan air. Oke, yang keempat itu ada janji kedatangannya. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu pengosongan ke kepenuhan. Ya. Nah, di sini Filipi 2 ayat 6 sampai 11 menggambarkan kenosis, pengosongan diri logos untuk masuk ke dalam daging. Ya, kenaikan adalah kebalikan dari kenosis. Kalau daging yang diangkat kembali ke dalam pleroma ilahi, nah kenosis yang dibatalkan
ini adalah kenosis yang ditransfigurasi. Maksudnya adalah kalau tubuh itu diangkat, waktu Yesus kan dia lahir, dia mengosongkan dirinya, dia naik, itu kenosis yang ditransfigurasi. Ya. Jadi roti dan anggur yang dikosongkan, tubuh dan darah Kristus yang disalibkan, ya, itu memang kenosis, dihancurkan, dimatikan. Ya. Tetapi ternyata kamu lihat, dimatikan, dihancurkan, itu justru bukan dikosongkan, tapi dipenuhi. Ini menariknya. Ya, justru dipenuhi. Dipenuhi apa? Buktinya tubuh dan darahnya bisa naik ke atas dalam perikoresis. Nah, ini adalah satu contoh bahwa pengosongan adalah satu tanda kepenuhan. Maknanya bagi kita adalah kalau kita sekarang sedang mengosongkan diri, itu sebetulnya kita sedang diisi. Ya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu memberi nyawamu, kamu akan memperoleh. Nah, itu paradoksnya. Mengosongkan diri, loh kok penuh? Nah, ini contohnya Kristus. Ya. Oke, jadi 5 poin ini, lalu hubungannya dengan 3H itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini, tubuh, kalau tanpa kenaikan itu penjara jiwa. Kalau kenaikan, tubuh itu akhirnya menjadi medium theosis. Dunia tanpa kenaikan itu tempat sementara yang akan dibuang. Tapi dengan kenaikan, dunia itu menjadi sakramentum yang akan ditransfigurasi. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Yesus, guru moral yang mati. Dengan kenaikan, Yesus itu adalah logos yang tubuhnya masuk dalam perikoresis. Surga tanpa kenaikan itu ya di atas, kita nggak bisa jangkau. Tapi dengan kenaikan bisa dihuni oleh manusia. Ya. Tubuh tanpa kenaikan ini adalah tubuh yang daging yang fana. Kalau kita nggak percaya kenaikan, tapi dengan kenaikan tubuh adalah tubuh kebangkitan yang abadi. Jadi tubuh kita adalah tubuh yang ditransfigurasi, yang abadi. Jadi nggak bisa hancur lagi. Ya. Nah, 3H ini adalah yang H yang pertama. Kita memahami ini, ya, pengetahuan yang benar, tepat, sehat, menyelamatkan. Oke, kalau kita tahu ini, lalu kita mesti ngapain? Nah, kenaikan menegaskan fondasi epistemologi kita. Oh, kita tahu tentang Allah, ya, itu berakar di dalam Yesus yang diangkat. Tapi ini adalah Yesus bukan hanya Yesus yang historis, tapi Yesus yang menjadi tipe dari keilahian kita. Nah, maka secara aplikasinya untuk kepala kita nih, head kita, ya. Waktu kamu baca kitab suci, kamu hormati bahwa peristiwa kenaikan itu adalah peristiwa yang nyata, bukan mitos. Teologi yang kita pelajari, ya, itu bukan sekedar tambahan tentang kenaikan ini,
Tapi kamu bisa melihat kenaikan menegaskan materi yang bisa ditransfigurasi. Makanya kita harus menjaga materi itu dengan baik. Nah, pengetahuan tentang Allah tidak dapat dicapai oleh jiwa yang dikaburkan dan digerakkan oleh hawa nafsu. Di sini memerlukan katarsis, pengetahuan yang lahir dari praksis, bukan sekedar pengetahuan intelektual atau gnosis intelektual. Nah, jadi yang pertama, kalau kita kaitkan dengan pengetahuan tadi, kita mulai lakukan ini. Ya, 3 hal ini. Nah, dengan hati bagaimana? Hati itu bukan sekedar tadi saya katakan emosional, tapi pusat kesadaran. Ya, kenaikan mengubah hati kita dalam 3 cara. Yang pertama dari takut menjadi kasih. Jadi kalau tadi kita baca tadi, para rasul yang menyaksikan kenaikan tidak kembali dengan duka atau teror. Ya, 12 tadi ya. Tapi justru melainkan merasakan sukacita yang besar. Mereka sekarang mulai memahami kenaikan itu bukan absen, Yesus absen gitu ya. Tapi ini adalah mode kehadiran Kristus yang lebih dalam. Hati yang penuh anugerah adalah hati yang tidak lagi ditakuti oleh kepergian Allah, tapi dihuni oleh janji kehadiran Roh Kudus. Ya, jadi mengubah hati kita dari takut menjadi. Yang kedua, dari filokia ke kenosis. Kenaikan menuntut pelepasan. Para rasul harus melepaskan Yesus yang mereka sudah bisa sentuh selama 3 tahun lebih. Ya, sekarang mereka harus bisa menerima Yesus yang absen, artinya Yesus yang tidak nampak lagi secara fisik. Nah, hati yang penuh anugerah bagi kita adalah kita bisa menerima tanpa memegang. Ya, yang mampu kenosis tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, nah ini dari monolog ke perikoresis. Hati yang terisolasi di dalam ego, ya ini adalah hati yang sakit. Nah, kenaikan membuka hati kita untuk mulai merasakan sirkulasi anugerah antara Allah dan manusia, antara sesama, antara gereja dan kosmos. Jadi hati dalam 3 hal ini bukan cuma perasaan takut sentimentalis ya, kehilangan Allah, tapi ini adalah komunitas koinonia yang dihuni oleh roh. Nah, aplikasinya buat kita adalah spiritualitas harus melatih nus untuk turun ke dalam hati. Ini doa salah satunya. Ya, doa noetik, misalnya doa Yesus. Komunitas harus menjadi hiperon, artinya menjadi ruang di mana persekutuan roh itu memang terjadi. Oke, ibadah atau liturgi harus memfasilitasi teofani. Ini ada pengalaman kehadiran yang mengubah hati kita. Ya, jadi kenaikan itu adalah satu bukti bahwa ada cipta ilahi yang mau menyatukan hati kita dengan hatinya Allah. Sehingga aplikasi yang praktis bagi kita adalah bagaimana ini kita menciptakan sebuah komunitas di mana ada ruang persekutuan itu benar-benar terjadi. Nah, bagi fans kita adalah di sini dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Nah, tangan kita kalau dengan peristiwa kenaikan itu, ya kita berpartisipasi sekarang di dalam misteri Kristus. Jadi kita, motivasi kita dalam melayani itu bukan lagi kewajiban moral, atau kalau nggak melayani adalah rasa bersalah. Ya. Nah, sumber hands kita itu bukan lagi kekuatan kita, tetapi kekuatan roh yang tak terbatas. Hands kita bukan lagi hanya sekedar
memperbaiki sosial yang sekuler, tapi adalah penebusan seluruh kosmos. Hasilnya adalah sukacita yang melampaui kelelahan, dan kita bukan hanya pekerja gitu ya atau aktivis, tapi kita adalah saksi yang hidupnya menjadi logos. Nah, aplikasinya adalah ya pelayanan, kesaksian, persekutuan itu mencerminkan diakonia. Pelayanan kita adalah partisipasi di dalam kenosis Kristus yang diangkat, bukan sekedar baik pada orang lain. Ya, kesaksian kita adalah martirion, kesaksian yang lahir dari teosis, bukan sekedar menyampaikan informasi gitu ya. Nah, koinonia kita, persekutuan kita adalah persekutuan yang saling kenosis dan aroma atau kasih tadi. Oke. Nah, yang terakhir integrasinya adalah bagaimana 3H ini sebagai sebuah sintesis ya dengan kenaikan. Jadi kalau kamu lihat gambarnya, ini ada head, heart, hands, terus kenaikannya di bawah. Nah, ini gambar ini maksudnya begini. Head tanpa heart, akhirnya ya kita cuma hanya kata-kata kosong, nggak ada powernya. Kalau head tanpa heart, ya kalau heart tanpa hands, hati tanpa tangan, ya jadi sentimentalis saja. Hands tanpa head, ya hands tangan, tapi tanpa head kita hanya jadi aktivisme, kerja tanpa arah. Nah, dengan kenaikan itu mengintegrasi tiga-tiganya. Tadi ke diagram tadi ada heart, ada hands, ada head. Jadi dengan kenaikan mengubah head kita adalah head yang harusnya katarsis, pengetahuan yang terus menyucikan diri kita, tapi hati yang terus merasakan perikoretik persekutuan dengan Allah, tentang hands yang punya kekuatan atau dinamis. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini satu contoh, misalnya kenaikan. Itu mengintegrasikan Allah. Pusing ya orang. Tadi. Ya, kenaikan mengintegrasikan apa? Ketiganya. Hati yang sis, hati yang perikoresis, hands yang dinamis. Nah, itu. Oke. Nah, terakhir, mahasiswa Mesotelia berarti di sini juga sebagai utos dari para musuh. Kamu menjadi mengikuti teladan dari para musuh. Ya. Jadi mereka sudah menerima kamu menerima di sini. Para musuh sih langsung yang lihat Yesus yang kan tahunya nggak dari buku. Kalau kita tahunya dari kitab suci, buku. Nah, tapi kita sama menerima histori yang sama. 2000 tahun. Jadi kita tahu tentang Yesus. Tapi juga mereka mengalami narsis, ya, mereka melepaskan benda-benda ini, melepaskan ketakutan mereka, mereka menjadi rasul kemana, bahkan jadi mati. Nah, kalau rasul itu juga harus dinamis. Oke, kedatangan Roh Kudus, apostol, mengubah mereka dari disciples, jadi murid, menjadi apa? Apostol. Sama, kamu juga. Kamu di sini jadi murid dulu. Ya, alami histori sis dinamis. Dinamis itu kekuatan.
Nah, tujuannya nanti apa? Menjadi apos, sama seperti para Yesus. Ya. Nah, sehingga di sini kita mahasiswanya dipanggil untuk menjadi apos yang sama, bukan sekedar lulus dengan pengetahuan, bukan sekedar baik hati yang hati, bahkan bukan dimensi melayani, tapi menjadi orang yang teosis, yang tumbuh, dan jiwa kita itu menjadi tubuh rohani yang selalu dari konflik. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini dulu. Jadi ada 5 menit untuk kita diskusi ke bawah. Nah, itu nggak usah. Oke, ada satu pertanyaan diskusi. Nomor 2 aja. Ya. Oke. Nah, kenaikan Yesus dianggap Yesus seperti surga. Terus kita nunggu di bumi. Tapi dari yang kita bahas, kenaikan itu sebetulnya tubuh manusiawi masuk ke dalam kemuliaan Allah. Ya kan? Jadi dia bukan cuma pergi saja, tapi tubuh itu di dalam kemuliaan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tubuh Yesus yang sudah naik itu tetap tubuh, artinya tubuh kita juga punya harapan yang sama, gimana cara kita menghargai tubuh dan ciptaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jangan-jangan kita memang sering mikir begini, yang penting rohani, yang duniawi nggak penting. Nah, coba refleksi, yang nggak penting itu seperti kita yang masih terjebak pikiran gitu. Ada nggak? Tubuh di sini jadi nggak penting. Yang penting rohani, yang duniawi nggak penting. Banyak nggak kamu ketemu pikiran seperti ini? Nah, kamu belajar tentang kenaikan hari ini, ternyata nggak seperti itu. Tubuh itu jadi dari medium, alat, atau bagian dari teosis, kesempurnaan itu. Materi itu justru bukan jahat, ya. Ini materi itu juga bersifat ilahi. Oke, ya. uh, Ya itu pertanyaannya sebetulnya kita tadi udah jawab. Nah, menurut kalian bagaimana? Ada nggak? Atau coba yang nomor 1 aja. Ini pertanyaan nomor 1 itu lebih, ini ya. Nah, dalam rangka maksudnya, kita itu bukan sekedar ilmu psikologi yang kita pelajari secara intelektual, tapi misteri yang mengulang partisipasi sintetis ya. Misalnya transformasi hati, transformasi tangan. Ini seringkali itu udah dimensi kita sih. Nah, ada yang pintar teologi tapi keren spiritual. Itu itu sering ya, sering di orangnya. Tapi ada yang besar kayak itu, tidak bisa terbentuk. Itu yang disebut bisnis, ya. Tapi terlepas dari komunitas sendiri tapi aneh gitu ya. Nah, dalam konteks besok media, bagaimana kita membangun ekosistem formasi yang benar-benar mengintegrasikan tadi 3 hal ini menjadi satu spiral yang dinamis, di mana setiap dimensi terus-menerus mengaktualisasi dan diaktualisasi oleh upaya. Bagaimana kita mengintegrasikan emosis, ya, dan teosis dalam periporesis. Oke, Anda bisa jawab nggak? Gimana kita integrasi 3 hal itu di dalam satu spiral yang
dinamis. Dalam konteks kenaikan. Misalnya mahasiswa itu pintar teologis, tapi juga hands-nya, artnya tadi mengalami kenosis. Ya, gimana ada? Kamu tunjuk siapa yang mau? Oke. Atau dari kalian ada pertanyaan? Atau pertanyaannya simpel. Apa yang kamu pelajari dari sesi ini tentang kenaikan? Yang tengah misalnya, kelompok tengah ini. Stefani? Ya, ikan. Ini pertanyaannya nggak cukup waktu untuk diskusi. Feedback aja, feedback dari kalian. Mahasiswa baru di mana kita sebagai mahasiswa bisa mengerti apa makna dari kenaikan Yesus Kristus dan dapat mengintegrasikan dalam tiga hal itu. Tapi jadi teman-teman ini kita harus sekedar kemudian orang sekedar itu kita ambil. Tapi juga kita harus melakukan seperti seperti yang dikatakan kita ini itu adalah hal yang aktif dan mengintegrasikan dengan Yesus. Jadi Pak, yang saya juga baru tahu gitu. Kenaikan Yesus itu sebagai pemulangan ya. Jadi saya baru tahu ternyata kenaikan Yesus itu bukan seperti yang Kepulangan ya, bukan pemulangan ya. Pemulangan lah, oke. Oke. Misalnya apa aplikasi dengan head kamu? Kalau dengan head, berarti kalau saya ngerti kenaikan ini, head kita mesti ngapain? Oh, sekarang saya jadi tahu, misalnya saya harus jaga tubuh saya, ya kan? Oke, berarti hatinya, hatinya bagaimana? Apa? Ya, Dan hands-nya mesti ngapain? Supaya tiga-tiganya terintegrasi. Kan tadi kenaikan itu misalnya maknanya tadi tubuh itu bersifat ilahi juga kan? Nah, berarti apa aplikasinya dengan 3H itu? Ya kan ini kan pengetahuan teologi. Tubuh tubuh kita ini nanti seperti tubuh Kristus, ya kan? Masuk dalam perikoresis Allah. Berarti kalau kamu tahu ini, so what gitu. Dengan 3H itu tadi gimana kita menjawab? Ya, apa nih?
hanya cara yang tapi dari seperti yang kita lihat kita dulu merupakan bagaimana kalau tanpa ada waktu baru kerja banyak. Nah, misalnya dengan kerja, jadi kerjamu sekarang kerja yang bagaimana ini? Ya, misalnya kerja rutin, misalnya gimana? Kamu membersihkan materi ini kan? Berarti materi-materi yang ada itu kamu sadar, oh ini bukan sekedar materi, tapi ini adalah apa? Materi-materi ini nanti akan apa? Benda-benda yang kamu temui setiap hari, bunga, taman, makanan, ya kan? Buku, itu kan materi semua. Nah, dengan tangan kita harus ngapain? Kalau materi itu nanti akan ditransfigurasi. Semua ya. Tidak ada yang luput. Gimana dengan dinosaurus yang udah punah, Pak? Ya kan? Itu kan materi kan? Hidup lagi nggak dinosaurus? Hah? Hidup lagi nggak? Ada aja hidup lagi, apalagi cuma dinosaurus ya kan? Ya kan? Ini semua nanti akan figurasi. Nggak ada yang punah. Ya, masuk binatang dinosaurus atau apapun. Oke? Apalagi materi-materi yang ada di hadapan kita. Transfigurasi semua. Ya. Jadi kalau saya tanya di dalam tubuhnya Yesus itu punya zat yang sama nggak dengan dinosaurus? Sama. Ya. Tubuhnya Yesus itu tubuh manusia kan, mewakili seluruh kos. Jadi kalau tubuhnya masuk dalam kemuliaan, maka dinosaurus itu sudah bersyukur. Dia akan ada lagi. Ya. Pak, nanti kita nggak dimakan sama dinosaurus. Nah, binatang-binatang itu tidak akan buas memakan manusia lagi. Kita yang akan memerintah mereka semua. Ya. Nah, aplikasinya buat kita sehari-hari ini kalau tahu itu ngapain? Jadi dengan pengetahuan kamu mesti gimana? Hatimu mesti bagaimana? Dan actionmu mesti gimana? Ya kan? Nah, itulah yang mendrive kita ya. Oke, waktu sudah habis. Kita akan ya, nggak ada kesimpulan gimana ya. Saya serahkan sama moderator. Dan telah habis. Sebelumnya jadi yang kedua. Jadi bermain setiap tahun. Karena bos kepada satu bagi berikutnya di dalam doa. Oke. Kita berdiri ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami kagum akan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami. Dan kami yang sekarang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup dan tinggal di muka dunia ini. Dan kami yang sudah belajar akan kebenaran-Mu, tidak hanya tinggal diam pasif, tapi kami mencoba dengan segenap kekuatan, pikiran, hati, dan tenaga kami
kami kerjakan sesuai dengan apa yang kami pelajari hari ini. Adalah kenaikan Kristus yang sebentar akan kami peringati, itu tidak sekedar perayaan tahunan, tapi adalah menjadi kebangkitan bagi kami untuk hidup di dalam kenaikan, hidup di dalam teosis. Pakai hati, pikiran, dan segenap tenaga kami, tangan kami, untuk memuliakan kenaikan Kristus ini. Mungkin ada banyak di antara kami yang lemah, yang masih banyak bergumul dengan dosa, bahkan kami juga mungkin sulit sekali memahami bagaimana Tuhan menuntun, mengajari kami. Tapi kami mau terus belajar menjadi murid yang rendah hati, sehingga Tuhan akan menolong kami untuk memahami misteri-misteri yang sulit kami pahami secara akal budi kami manusia yang terbatas ini. Tapi biarlah pada hari ini Roh Tuhan boleh membukakan pengertian-pengertian yang selalu baru, sehingga kami tetap memiliki semangat untuk terus mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati waktu kami selanjutnya. Kiranya apa yang kami kerjakan, lakukan, itu adalah spirit yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke.